Alam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, Berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita lihat sudah ada satu lilin yang menyala. Itu menandakan Advent yang pertama. Kita mau menanti kedatangan Tuhan yang lahir ke dunia ini bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama meninggikan namanya. Kita memuji Dia dengan satu pujian sangat besar anugerah.
Berjanjilah Tuhan yang baik, kekallah sabdamu, bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerahku selamat, dan jiwaku senang. Benar saudara, karena anugerah Tuhan kita ada saat ini. Kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mau datang untuk setiap kita. Tapi marilah kita memakai kesempatan ini, kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah layak untuk bertemu dengan Tuhan? Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Mari saudara-saudara kita memakai waktu ini, kita menilik hati kita masing-masing. Apabila ada dosa di dalam hati kita yang kita lakukan, mari kita mohon pengampunan daripada Tuhan, agar Ia melayakkan kita ketika kita datang kepadanya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang tidak memandang kehinaan kami, namun Engkau Tuhan berkenan menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan kolera datang ke dunia ini Tuhan, meninggalkan segala kemuliaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami datang saat ini, kami mengaku Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dosa yang kami lakukan Tuhan, baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, di dalam pikiran kami, bahkan di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang berkenan menolong kami dan melayakkan kami, sehingga Tuhan Engkau juga berkenan bertemu dengan kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut Natal, hari kelahiran Tuhan. Biarlah kami mau bertobat daripada setiap dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, menyembah kepada Tuhan, memuji akan kebesaran Tuhan. Tuhan dengar doa kami, dan kami serahkan ibadah kami sepanjang waktu ini. Kau juga menolong Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Jadikan kami, hati kami Tuhan, tanah yang baik, di mana firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Mazmur 97 ayat 12. Kita akan bacakan 2 kali secara bersama-sama.
Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Biarlah kita juga mempunyai hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Memiliki hati yang baru, hati yang selalu rindu untuk dekat kepada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mari kita memuji Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Sekali lagi kita akan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan kita dari Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Bersama-sama, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Kami undang jemaat bangkit bersama-sama, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sesungguhnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berganti, semuanya akan berlalu. Karena itu mari kita percaya bahwa pandemi COVID-19 yang melanda kita saat ini, itu pun akan segera berlalu. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sempurna, Bapa yang mengasihi kita tanpa batas. Mari kita puji nama Dia dengan kasih-Mu tiada bertepi. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Segala yang ada padaku tak bertahan sepanjang waktu. Di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Mari saudara-saudara yang kasih, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa untuk keadaan dunia ini, juga negara kita. Kita berdoa juga untuk gereja dan setiap jemaat Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang telah berjanji, ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan, maka Engkau akan mengabulkan setiap doa kami. Saat ini kami sehati berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di dunia, khususnya untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang berlangsung sampai saat ini, bahkan belum terlihat untuk mereda. Tuhan, Engkau juga turut campur tangan, karena keterbatasan kami Tuhan, kami merasa tidak mampu lagi. Tapi kami percaya Engkau Tuhan mampu untuk menolong setiap kami. Karena itu kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk segala program yang direncanakan untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan juga akan memberkati. Menolong juga Tuhan untuk vaksin yang akan dipakai, biar itu boleh berfungsi dengan baik. Kau juga menolong Tuhan untuk para medis, para dokter yang merawat orang-orang yang sakit ini Tuhan. Mereka pun boleh diberikan kesehatan. Begitu juga orang-orang yang terpapar dengan COVID ini. Mereka pun boleh memiliki semangat untuk pulih, sehingga mereka pun boleh dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala dampak negatif terhadap negara kami di dalam perekonomian. Kau juga menolong Tuhan untuk para pengusaha, para UMKM, para pekerja, semuanya boleh merangkak maju Tuhan untuk negara kami di dalam perekonomian. Kami berdoa juga di bidang kesehatan, juga di dalam bidang pendidikan, juga di dalam keamanan negara kami. Engkau yang akan mengatur dan mengendalikannya Tuhan. Biarlah Engkau juga menetapkan Tuhan bangsa kami, meskipun di dalam ras, warna kulit dan suku yang berbeda, namun kami satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami juga datang berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya kami berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mungkin mereka juga mengalami kesulitan di dalam pelayanan selama pandemi ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang melayani Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, khususnya untuk para pelayan Tuhan, para majelis, para guru sekolah minggu. Engkau berikan juga mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi dan melayani Tuhan, menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan, di dalam kekudusan mereka. Kau juga memberkati Tuhan setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang lanjut usia Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Mereka boleh tetap bersuka cita di masa tua mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, mereka pun boleh Tuhan tetap peliharakan di dalam kasih satu dengan yang lain. Bagi yang mengalami konflik di dalam keluarga, Tuhan juga yang akan memulihkan. Kami berdoa juga untuk para pemuda, para pemudi Tuhan, mereka yang sedang mencari kerja ataupun dalam kesulitan di dalam kehidupannya, Tuhan juga menolong mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang berkenan memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, juga anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan, mereka boleh hidup dengan iman tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak akan tergoyahkan oleh segala hal di dunia ini, namun mereka boleh setia di dalam Tuhan. Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen, untuk yayasan-yayasan Kristen ataupun sekolah-sekolah Kristen Tuhan. Khususnya kami berdoa juga untuk sekolah SPU yang ada bersama kami di dalam gereja Sion ini. Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati melalui setiap lembaga ini Tuhan. Banyak orang yang boleh mengenal Tuhan, dan melalui sekolah SPU ini Tuhan, melalui anak-anak didik, mereka pun boleh mengenal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tambahkan kasih kami kepada Tuhan. Tuhan juga menolong di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dan Tuhan berikan kami hati yang mau melayani Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selanjutnya akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Persiapkanlah Jalan Bagi Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Engkaulah Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita melihat satu lilin menyala. Advent pertama itu pertanda bahwa sebentar lagi Natal akan tiba. Umumnya di hari Natal akan menampilkan kesan tentang sukacita, tentang damai, tentang kasih, bahkan tentang bahagia. Dan sebagian orang juga berpikir bahwa khususnya anak-anak mereka berpikir Natal itu identik dengan hadiah. Lalu bagaimana dengan kondisi dunia saat ini yang sedang dilanda dengan pandemi COVID-19? Pertanyaannya untuk kita, apakah sukacita Natal itu masih memenuhi setiap hati anak-anak Tuhan? Apakah suasana Natal pada kali ini, pada tahun ini penuh dengan damai dan sukacita? Saudara, itu pertanyaan untuk kita semua. Nah, di Advent pertama ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya ke-17. Saya akan membaca untuk kita Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. LAI memberikan judul Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Akan datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis." Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka,
Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus terlebih dulu untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kesempatan yang indah kali ini Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Bahkan kami melihat kebaikan Tuhan. Hari ini kami memasuki Advent yang pertama. Tuhan tolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema renungan kita kali ini adalah persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, peristiwa Natal pertama 2000 tahun yang silam tidak boleh dilupakan. Sebagai anak-anak Tuhan harus mengingatnya. Karena saat itu Sang Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, mengosongkan dirinya dari segala kemuliaan surgawi. Ia menjelma menjadi manusia. Karena ia sangat peduli kepada saudara dan saya. Seharusnya kita itu adalah orang-orang yang terbuang karena dosa kita. Saudara, kemudian ada belas kasih daripada Tuhan. Ada anugerahnya bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya memperoleh pengampunan yang berasal daripada Dia. Bahkan saudara dan saya diselamatkan. Saudaraku, kalau Tuhan sudah berbelas kasih bagi setiap kita, kalau Tuhan sudah beranugerah bagi setiap kita, lalu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, Tuhan merindukan saudara dan saya untuk hidup layak di hadapannya. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita renungkan, di situ menceritakan bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan mendahului kedatangan Mesias. Saya percaya Yohanes Pembaptis sudah menyelesaikan tugasnya 2000 tahun yang lalu. Membuka jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk kedatangan Mesias 2000 tahun yang telah berlalu. Saudaraku, zaman sekarang tugas itu diberikan, dipercayakan kepada saudara dan saya. Tuhan menghendaki setiap kita orang-orang yang percaya untuk bisa menjadi saksinya. Mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan yang pertama kali. Tidak. Tetapi Tuhan memakai kita sebagai alatnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, Natal sesungguhnya bukan hanya mengingatkan kita tentang 2000 tahun yang lalu bayi Yesus lahir di tengah-tengah dunia, di tengah kelemahan yang ada seorang bayi terbaring di atas palungan. Tetapi sesungguhnya Natal itu di zaman kita saat ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mengajak kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang. Aku akan datang. Artinya pasti akan datang kembali. Untuk apa?
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan saat itu firman Tuhan katakan, semua bertekuk lutut di hadapan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah kita sudah menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tersebut? Saudaraku, apa sih tujuannya? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk apa mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Saudara perhatikan di ayat 5, Yohanes mengutip nubuatan Yesaya. Di situ dikatakan, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saudara, bukan berarti bahwa Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk membuat jalan tol, tidak. Tetapi ini merupakan sebuah ungkapan figuratif untuk menyatakan bahwa segala sesuatu harus disiapkan, segala sesuatu harus dirapikan, segala sesuatu harus dibenahi untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, umumnya kalau hari Natal, maka di mana-mana mulai didekor, bukan? Mulai dirapikan supaya kelihatan menarik, supaya kelihatan cantik, saudara, dan indah. Tetapi tujuannya bukan hanya sekedar kelihatan indah. Tujuannya bukan hanya sekedar dibenahi supaya kelihatan cantik dan menarik. Tetapi persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus siap, kita harus membenahi diri, kita harus memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Itulah tujuan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyongsong kedatangannya yang kedua kali, agar setiap kita layak di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 17, kalau saudara memperhatikan ketika Zakaria lepas dari kebisuannya karena dia tidak percaya pada apa yang diberitakan malaikat bahwa istrinya akan mengandung di usia lanjutnya. Dia berkata, dan ia, yang dimaksudkan di sini ada Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tujuan menyiapkan jalan bagi Tuhan adalah mempersiapkan saudara dan saya, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan kita. Nah, bagaimana caranya menyiapkan jalan bagi Tuhan supaya saudara dan saya layak di hadapan Tuhan? Itu yang kita pelajarin hari ini. Pertama, harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan. Saudara, kalau kita memperhatikan khotbah Yohanes Pembaptis, dipenuhi dengan peringatan untuk apa, saudara? Untuk bertobat dan bertobat, saudara. Saudara, khotbah atau teguran tentang bertobat yang terus-menerus didengungkan, saudara, saya percaya bukanlah khotbah atau teguran yang disukai oleh banyak orang. Setuju ya semuanya ya? Jadi teguran yang terus-menerus, nasihat terus-menerus tentang bertobat dan bertobat, itu bukan sesuatu yang enak di dalam pendengaran kita, saudara. Tetapi sekalipun demikian, saudara, mau tidak mau hal itu harus disampaikan, agar saudara dan saya dalam mempersiapkan jalan, membuka jalan bagi Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus bertobat. Bukan saja bertobat, saudara. Bukan saja bertobat karena kita takut akibat daripada perbuatan dosa kita. Tetapi bertobat di sini adalah berbalik 180 derajat.
dari hidup yang lama, dari hidup yang berdosa, kita akan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bukan hanya berjalan ke jalan Tuhan, tetapi kemudian juga kita harus berani melangkah, berani bertindak, bertolak belakang dengan kehidupan yang lama kita. Misalnya saudara, kalau dulu kita begitu suka berbuat dosa, suka berbohong, suka ngatain orang, sekarang kita membenci hal-hal demikian. Kita membenci hal-hal yang berdosa, sekarang memiliki kerinduan akan Tuhan siang dan malam. Seperti yang dilakukan dan dikatakan oleh pemazmur. Ada satu kerinduan akan Tuhan siang dan malam. Begitu juga Rasul Paulus melakukan hal yang sama. Sejak ia mengenal Kristus, kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Di situ katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kata sampah di sini ada kotoran binatang. Jadi Paulus menganggap segala keuntungan, kebanggaannya selama ini sebagai sampah, saudara. Rasul Paulus betul-betul bertobat. Dan hidupnya yang sekarang bertolak belakang 180 derajat dengan kehidupan lamanya. Yohanes Pembaptis juga memperingatkan setiap kita dengan tegas di sini. Perlunya pertobatan di dalam hidup ini. Sebab kenapa saudara? Tanpa pertobatan kita tidak mungkin menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Seseorang yang mengaku umat Tuhan saudara akan mengeluarkan yang namanya buah-buah pertobatan. Kalau kita melihat ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, walaupun kita sudah terlibat banyak dalam pelayanan Tuhan, walaupun kita sudah memberikan banyak di dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kita setia rajin melayani Tuhan, sekalipun kita sudah mendapatkan sertifikat baptisan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, tetapi tanpa yang namanya pertobatan, pertanyaannya untuk kita, apakah saudara dan saya layak di hadapan Tuhan? Saya rasa tidak, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, bagaimana pendapat orang lain tentang kita? Bagaimana tanggapan orang lain melihat kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita sudah berkata, saya anak Tuhan, adakah mereka melihat buah-buah pertobatan itu di dalam kehidupan kita terpancar keluar dari diri kita? Adakah perubahan yang nyata yang bisa dilihat oleh banyak orang dari diri kita? Bagaimana pendapat teman-teman kita di kantor, di keluarga kita, bahkan di tengah-tengah pergaulan kita? Apakah mereka melihat bahwa kita adalah seorang Kristen atau tidak? Apakah kita itu sudah menunjukkan kehidupan yang berbuah, yang berubah seperti seorang anak Tuhan? Ada buah-buah pertobatan. Sebuah pertanyaan yang kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan ini juga harus saya tanyakan di dalam diri saya dan setiap kita anak Tuhan. Apakah saya ini orang Kristen atau bukan? Saudara, kalau kita mau menjadi jemaat yang layak bagi Tuhan, kalau kita mau menjadi seorang pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan menyambut akan kedatangannya yang kedua kali, mau tidak mau, saudara dan saya harus bertobat. Dan pertobatan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum orang lain berubah, saudara, sebelum orang lain bertobat lewat kehidupan kita, marilah kita memulainya dari diri kita sendiri. Inilah PR kita masing-masing.
Bukan hanya PR hamba Tuhan, bukan hanya PR gereja kita, tetapi semua gereja yang ada di dunia ini punya satu PR. Harus ada pertobatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena penghakiman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dimulai dari orang yang di luar sana, tetapi penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Siapakah mereka? Yaitu kita, anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan ketika Yohanes Pembaptis menegur mereka di dalam perikop yang kita baca. Siapakah mereka yang ditegur? Bukan orang kafir. Tapi yang ditegur itu bukan non-Yahudi. Tetapi yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis adalah umat Allah sendiri. Perhatikan pertanyaan orang-orang ini di ayat 10 saudara. Apakah yang harus kami perbuat? Ketika mereka ditegur kemudian mereka bertanya apakah yang harus kami perbuat? Kemudian ayat 11 berkata barang siapa mempunyai 2 helai baju berikanlah bagi yang enggak punya. Kalau kamu punya memiliki banyak makanan berikanlah kepada mereka yang kelaparan. Kepada siapa Yohanes berbicara lagi saudara? Kepada orang-orang Yahudi. Kepada pemungut cukai, kepada prajurit-prajurit, dan itu semuanya orang-orang Yahudi, bukan orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah umat Allah. Jadi saudara, penghakiman Tuhan itu akan dimulai dari rumah Allah, dari anak-anak Tuhan, dari umat pilihan Allah terlebih dahulu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 juga menuliskan bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Umat Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian, pertobatan hal yang paling utama, sangat utama harus kita perhatikan. Dan harus dimulai dari diri kita sendiri, di tengah-tengah umat Allah, dimulai dari gereja Tuhan. Masih ingatkah sebuah lagu yang mengatakan, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Kemudian dilanjutkan apa? Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Harus ada pertobatan. Hal yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri, membuka jalan bagi Tuhan. Supaya saat itu kita layak di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, harus ada kesadaran akan keseriusan akibat daripada dosa. Kalau kita memperhatikan Lukas 1 ayat 76 sampai 78, di situ dikatakan, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa seriusnya dan dahsyatnya akan dosa itu. Dan hal mustahil saudara, hal mustahil seseorang bertobat kalau mereka tidak sadar pentingnya, betapa seriusnya dampak daripada dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita tidak akan bisa pernah merasakan betapa indahnya pengampunan Tuhan kalau kita tidak sadar betapa seriusnya akibat dari dosa yang kita lakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, betul manusia tidak memiliki kemampuan di dalam mengatasi dosanya. Kalau kita berusaha mengatasi dosa yang kita lakukan saudara dengan kekuatan kita sendiri, maka yang akan terjadi kita akan frustasi saudara. Tetapi syukurlah Tuhan sendiri datang di tengah-tengah dunia ini membayar hukuman dosa atas diri saudara dan saya. Dan kalau saya mengutip perkataan Tuhan Yesus yang berkata kepada saudara dan saya pada saat itu, kalau kita melihat di dalam Korintus 15, 1 Korintus 15, Yohanes 5 ayat 14, di situ Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan
menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kalau kita sudah merasakan pengampunan yang berasal daripada Tuhan dan betapa seriusnya dosa, kemudian Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk menghukum engkau. Sadarlah akan hal itu. Tapi setelah itu, Tuhan mengharapkan saudara dan saya, dan Dia berkata kepada kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, menurut saudara apa sih dosa itu? Saudara, mungkin kita berkata, aku tidak membunuh. Tetapi pertanyaannya, berapa seringkah kita membenci sesama kita? Itu sudah dosa. Bahkan itu sudah membunuh. Mungkin kita berkata, saya tidak berzina. Tetapi betapa seringkah kita memikirkan hal-hal yang kotor. Pemikiran kita melacur dan pemikiran kita penuh dengan hal-hal jorok. Mungkin kita berkata kita tidak murtad, ya. Tetapi betapa sering kita itu tidak hormat kepada Tuhan. Kita tidak bersikap hormat di hadapan Tuhan. Itu sudah dosa di hadapan Tuhan, saudara. Apalagi di masa seperti ini segala sesuatu kita lakukan di rumah, termasuk ibadah kita di rumah, kita melakukan ibadah online. Saudara, betapa sering kali kita meremehkan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, baik secara offline dan juga secara online? Adakah kita sungguh-sungguh hormat di hadapan Tuhan? Pernah kita sadar bahwa sering kali kita bersikap tidak hormat di hadapan Dia. Dan itulah dosa, saudara. Kita sering kali bersikap sembarangan di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa kita bisa bersikap demikian, tidak hormat kepada Tuhan? Karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu melihat kita. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara, kita sering berkata, bahkan seseorang merasa tidak berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena demikian, kita tidak akan mungkin mengerti betapa seriusnya akan akibat dosa itu dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan mungkin betapa manisnya, indahnya menikmati pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, sampai kapankah, sampai berapa lamakah kita tidak mau hormat kepada Tuhan? Yohanes mengingatkan kita, saudara. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita. Bertobatlah untuk hal itu. Dan hal yang ketiga, saudara. Bagaimana cara kita menyiapkan jalan bagi Tuhan agar kita layak di hadapan Dia. Hal yang ketiga, saudara, harus tahu diri senantiasa. Kita harus tahu diri senantiasa di hadapan Tuhan. Tahu diri dalam hal apa, saudara? Tahu diri bahwa kita hanyalah pembuka jalan. Tahu diri bahwa kita bukanlah pemeran utama. Yohanes Pembaptis sadar akan hal itu. Ketika dia ditanya, siapakah engkau? Lalu apa jawabnya, saudara? Dia sadar bahwa dia bukan pemeran utamanya. Dia bukan Mesias. Bahkan Yohanes sadar, saudara, untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Saudara, di dalam Advent kali ini, di dalam Natal tahun ini, kembali kita diingatkan, setiap kita, saudara, diingatkan. Sekalipun kita sudah mengambil andil yang besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita hanyalah pembuka jalan. Kita ini cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi Tuhan pakai. Itu anugerah, saudara. Saudara, jangan sekali-sekali kita itu mencoba merampas kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita di dunia ini. Tapi biarlah, saudara, kita terus belajar untuk meninggikan nama Tuhan yang terus bermurah hati, berbelas kasih kepada saudara dan saya sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, saudara, ingatlah
kita bukan siapa-siapa. Hari ini banyak pekerjaan Tuhan yang menjadi hancur dan memalukan saudara. Oleh karena banyak anak-anak Tuhan merasa diri lebih penting, lebih berjasa. Bahkan oleh karena berebut siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat, pekerjaan Tuhan terbengkalai saudara. Tapi saudara, mari kita terus belajar mengutamakan Tuhan dan bukan diri sendiri. Biarlah Natal kali ini kita belajar untuk apa? Berubah. Kita semua rindu menghasilkan buah-buah pertobatan sehingga kita bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan mereka melihat kita adalah seorang Kristen. Biarlah kita memiliki kesadaran bahwa dosa itu akibatnya begitu serius. Jangan membiarkan dosa itu menguasai hidup kita. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Tetapi biarlah kita belajar saudara. Untuk menghormati Tuhan. Dan terakhir saudara. Kita belajar. Bersikap selalu tahu diri. Karena tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Marilah menjadi umat yang layak. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam menyiapkan jalan, di dalam membuka jalan bagi Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, sebuah pujian yang menyatakan, aku berubah, aku berubah. Biarlah ini menjadi doa bagi setiap kita. Kita akan merenungkan syair demi syair lagu ini. Dan biarlah hati kita mengatakan, Tuhan, aku mau berubah lagi dan lagi. Biarlah saudara dan saya diperkenan oleh Dia. Aku sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi, yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Biarlah ini menjadi doa saya dan juga doa saudara. Jikalau kita menjadi pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Biarlah setiap kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita juga senantiasa menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala puji, hormat juga syukur
untukku.